Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Helenia Suijono dari kelas 11 IPS 2 dan hari ini saya akan membahas tentang materi keragaman budaya Indonesia. Pertama-tama saya akan mengawali pembahasan materi ini dengan menjelaskan pengertian kebudayaan. Menurut Kojaraningrat, budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan atau ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia. Kebudayaan ini diperoleh manusia melalui proses pengamatan dan pembiasaan. Berdasarkan pengertian kebudayaan, maka dapat diketahui 3 wujud kebudayaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat berupa ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak, karena berada dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat didokumentasikan. Kedua, dapat berubah aktivitas atau tindakan manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini bersifat nyata karena dapat dilihat. Dan yang ketiga, dapat berupa benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini sangat nyata, terlihat dan dirasa oleh panca indera, misalnya bangunan, pakaian, senjata, dan kesenian. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis. Lokasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara hidup seseorang individu. Misalnya, kalau seseorang hidup di daerah pegunungan, maka rumahnya beratap rendah agar lebih hangat dan mata pencahariannya sebagai petani. Kemudian yang kedua, terdapat posisi strategis. Indonesia dilewati Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan banyak warga asing yang singgah dan mulai menetap. Hasilnya banyak budaya asing, khususnya penyebaran agama. Kemudian yang ketiga, kondisi ekologis. Ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Mirip seperti letak geografis, cara hidup seseorang dipengaruhi oleh kondisi ekologis. Misalnya, kepercayaan membangun rumah hanya boleh menghadap ke arah utara atau ke arah selatan saja. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh kebudayaan dari daerah istimewa Yogyakarta yang juga dapat digunakan sebagai pendorong ekonomi kreatif. Dalam bidang arsitektur, terdapat Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang merupakan sebuah bangunan candi peninggalan agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada zaman ke-9 Masehi. Candi Prambanan dibangun tujuannya untuk dipersembahkan kepada Trimurti, 3 dewa utama dalam ajaran agama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Kemudian terdapat Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko adalah situs dari peninggalan kompleks bangunan purbakala yang terletak atau berada kira-kira 3 km di sebelah selatan, tidak jauh dari kompleks bangunan Candi Prambanan. Ratu Boko diperkirakan para peneliti sudah dipakai oleh orang pada abad ke-8 pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra dari Kerajaan Medang atau Mataram Hindu. Berikutnya dalam bidang kuliner. Yang pertama terdapat gudeg. Hidangan ini merupakan hidangan populer baik masakan rumahan maupun hidangan jalanan. Gudeg juga diproduksi secara industri sebagai makanan kaleng dan juga bisa ditemui di luar Indonesia, khususnya di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Gudeg ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Selanjutnya, dalam bidang busana, terdapat batik Yogyakarta. Batik Yogyakarta biasa didominasi dengan warna coklat, biru tua, dan putih. Selain itu, motif-motif yang digunakan lebih besar dan tegas, sehingga batik dari Yogyakarta biasa memberikan kesan gagah bagi penggunanya. Motif batik Yogyakarta ini biasanya mencerminkan filsafat adiluhung atau bernilai tinggi. Di sini pertunjukan terdapat wayang kulit Gragak Yogyakarta atau wayang kulit gaya Yogyakarta, yang merupakan wayang kulit yang secara morfologi memiliki ciri bentuk, pola tatahan, dan pewarnaan yang khas. Selain itu, dalam pertunjukan wayang kulit Gragak Yogyakarta juga memiliki unsur-unsur khas yaitu lakon wayang, catur, karawitan, sulukan, dan properti panggung. Selain wayang kulit, terdapat seni tari yang memiliki beberapa macam, dari tari yang menampilkan kemolekan dan keanggunan seorang wanita, atau wanita yang pemberani hingga seorang kesatria berparas tampan dan gagah. Tari golek ayun-ayun adalah contohnya. Tari ciptaan KRT Sasmita Dipura ini ditampilkan untuk menyambut tamu oleh 2 orang penari berpakaian baju beludru hitam dipadukan dengan bawahan kain batik putih. Lalu ada juga tari Beksan Srikandi Suradewati, sebuah tarian mengenai peperangan Dewi Suradewati dengan Dewi Srikandi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa cara untuk melestarikan budaya mereka. Yang pertama, masyarakat dipersilakan untuk membuat proposal pengajuan dana untuk penyelenggaraan event budaya. Dinas Kebudayaan siap mendukung pelaksanaan adat budaya tersebut dengan memberikan mereka anggaran.
Selain itu, Dinas Kebudayaan Yogyakarta mengkaji dan memetakan wilayah di mana saja di kota Yogyakarta yang tradisinya masih kuat dan didukung oleh masyarakatnya. Untuk ada tradisi yang dikategorikan masih bisa digarap, maka diharapkan partisipasi masyarakat, termasuk para pemangku budaya untuk menghidupkan dan mengembalikan adat tradisi tersebut. Namun, untuk yang sudah tidak ada masyarakat pendukungnya, maka itu menjadi tugas pemerintah untuk melestarikannya. Demikian dari penjelasan yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada suatu kesalahan. Semoga materi yang telah saya berikan hari ini dapat bermanfaat atau berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.